Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu hebat dan ceria semuanya. Sorry Pak. Sore Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama langsung saja saya mimpin ya, nggak apa-apa karena kita keterbatasan waktu. Mari kita bersama-sama membaca doa dalam hati dengan baca Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar. Baik Bapak Ibu semuanya, saya di sini sebagai fasilitator akan memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini. Sebelum itu, sebelum itu ada baiknya kita melakukan kesepakatan pertemuan ini. Baik, saya akan share. Sudah kelihatan Bapak-Bapak semuanya, Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah Bapak, sudah. Nah, baik, untuk mengoptimalkan kegiatan kita hari ini, sebelum ini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ruslan Jamil. Saya guru penggerak angkatan 7, sekarang CPP angkatan 11. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini ada baiknya kita melakukan kesepakatan bersama supaya kegiatan kita ini menjadi optimal dan baik. Baik, ini yang pertama kita minta kesediaan Bu Rahma ya untuk merekam Gimit ini. Yang kedua, mengaktifkan mode bisu selama pemaparan berlangsung. Yang ketiga, on cam jika koneksi memungkinkan. Jadi kalau tidak memungkinkan nanti boleh izin ya. Yang keempat, mencatat hal penting yang didapat dari kegiatan ini. Lalu mengaktifkan raise hand ketika akan bertanya atau menanggapi. Hanya mengikuti instruksi sesuai alokasi waktu yang diberikan. Nah, ini kita insya Allah selama 10 menit Bapak Ibu. Siapa yang bersedia untuk menjadi keep time-nya nih? Saya Pak. Nah, baik ya, silakan. Ibu apa tadi, Bu Zikra ya? Iya Pak, iya. Baik, nah, silakan Bu Zikra nanti yang menjadi pengingat waktu, nanti boleh dikirim di chatbook ya, chatbook. Baik, selanjutnya kita mengikuti keseluruhan sesi dengan sepenuh hati, menggunakan kolom chat untuk memberikan umpan balik atau pertanyaan yang nanti akan sama-sama kita sampaikan. Baik, untuk ini ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin dikurangkan mungkin teman-teman semuanya, Bapak Ibu hebat? Pas, Pak. Sepertinya cukup pas, Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut. Topik kegiatan ini yaitu fasilitasi saya hari ini yaitu mengenai peran pemimpin dalam pengembangan pembelajaran. Harapannya, tujuannya itu Bapak Ibu mampu memahami, merancang dan praktekkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Nah, sebelum kita memulai materinya, saya yakin Bapak Ibu ini sudah banyak sekali membaca tentang materi ini. Untuk itu, mari kita lihat pemahaman Bapak Ibu atau diskusi kita di Jamboard ya. Silakan saya share di chatbook, silakan dilihat. Langsung saja ya, karena memang tiga tahapan ya. Dia ada diferensiasi konten, proses, dan produk sesuai dengan gaya belajar murid-murid kita. Itu saja untuk nomor 1, barangkali nomor 2 bisa dilanjutkan oleh rekan lain. Terima kasih Pak Ruslan atas kesempatannya. Baik, bagus sekali tanggapan dari Bu Zikra. Mungkin satu lagi ada yang ingin menanggapi, silakan. Boleh Bu Rahma, silakan Bu Rahma. Ya, kalau dari yang pertanyaan kedua, Pak, tentang tujuannya itu untuk apa berdiferensiasi, sama jadi dengan yang Bu Zikra bilang, Pak, tujuannya itu supaya kita mengetahui gaya belajar siswanya, bagaimana kebutuhan yang mereka inginkan dan kemampuan mereka dalam menangkap pembelajaran itu. Karena tadi ada dibagi
3, ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik. Jadi tujuannya kita lakukan diferensiasi itu untuk memenuhi segala kebutuhannya. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali. Nah, kita cuma mengulang kaji bersama karena ini memang saya bukannya mengajarkan, tapi memfasilitasi teman-teman untuk kita sharing pemahaman kita yang sebelumnya. Nah, benar sekali seperti yang tadi teman-teman sampaikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu siswa. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan KSE atau yang sering disingkat dengan yang sering disebut dengan kompetensi sosial emosional disingkat dengan KSE. Nah, sebelum kita memulai materi selanjutnya tentang KSE, saya ingin tahu pendapat ataupun pemahaman Bapak Ibu selama ini tentang KSE. Kira-kira ada yang mau beri pendapat? Boleh di chat box boleh atau menunjuk raise hand boleh ya. Silakan Bu Cucut. Baik Pak, saya coba menjelaskan sedikit tentang KSE. KSE itu kan kompetensi sosial emosional. Itu sangat penting sekali. Saya rasa itu salah satu kompetensi yang sangat penting yang harus dikuasai oleh guru sehingga nanti dia bisa mengarahkan murid-murid atau siswa itu akan lebih bagus dengan teknik stop itu. Terima kasih Pak. Ya, bagus sekali. Jadi artinya melibatkan emosional siswa itu lebih baik. Ada lagi satu orang lagi yang ingin memberikan pendapatnya mengenai KSE atau bagaimana pengalaman Bapak Ibu selama ini dalam menerapkan KSE di sekolah. Baik, silakan Bu Zikra. Baik, terima kasih Pak Ruslan. Pengalaman saya ya, karena saya juga tidak jauh beda dengan Bu Cucut, pernah menerapkan pembelajaran KSE. Dengan pembelajaran KSE saya lihat antusias peserta didik atau murid itu luar biasa semangatnya. Karena sebelum mau mengajar kita memastikan mereka itu hadir penuh ya atau mindfulness sehingga apapun yang kita ajarkan itu bisa diserap dengan baik. Barangkali demikian Pak Rustan, terima kasih. Wah, luar biasa sekali Bu Zikra ya. Sangat ternyata Bapak Ibu ini sangat luar biasa. Saya rasa sudah sangat memahami materi tentang berdiferensiasi dan materi tentang KSE ini. Namun sedikit juga kita tampilkan sebagai ulang kaji kita tentang KSE ini. Nah, KSE ini seperti yang Bu bilang tadi mengacu pada keterampilan sikap perilaku yang memungkinkan individu untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, mengelola emosi mereka. Yang Bu sampaikan tadi. Aspeknya empati, keterampilan komunikasi, mesah masalah. Jadi ada beberapa aspek yang menjadi perhatian terhadap KSE ini. Nah, kesimpulannya seperti yang tadi Bu sampaikan bahwa diferensi membangun kompetensi sosial emosional itu adalah keduanya saling melengkapi. Artinya KSE dan berdiferensiasi itu saling melengkapi. Bila mampu diintegrasikan dengan baik, maka insya Allah pendidikan kita itu akan memberi manfaat yang sangat baik bagi peserta didik. Nah, selanjutnya dari kegiatan ini, Bapak Ibu ada yang ingin memberikan kesimpulan bagaimana tentang kondisi pendidikan kita di Kabupaten Biren? Apakah sudah menerapkan berdiferensi dan KSE ini? Coba mungkin ada yang ingin memberi pendapatnya atau kesimpulannya, silahkan. Ya Bu Rizka, silahkan Bu Rizka. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk seluruh Kabupaten Biren saya belum belum tahu sudah menerapkan atau belum pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Tapi untuk sebagian sekolah yang ada di Kabupaten Biren, saya rasa sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Pembelajaran ini sangat bermanfaat ya menurut saya. Apalagi KSE. KSE ketika kita bisa mengajak siswa untuk melatih kesadaran dirinya, tahu dia berada di mana. Contohnya seperti kita memberikan musik-musik yang bisa membuat siswa itu lebih tenang pada saat pembelajaran. Dan juga contohnya misalnya bacaan puisi yang membuat siswa itu terlepas dari penatnya belajar di sekolah. Seperti yang kita tahu,
apalagi saya mengajarnya di SMA Pak ya. Siswa itu belajarnya dari jam 7.45 sampai setengah 2 siang Pak. Itu sangat melelahkan, apalagi ketika kita guru bisa memberikan pembelajaran sosial emosional yang bisa membawa siswa itu lebih tenang, lebih rileks, lebih santai saat belajar. Saya rasa itu sangat bermanfaat dan sangat cocok juga diterapkan oleh seluruh guru-guru yang ada di Kabupaten Biren. Sekian dari saya Pak. Wah, sangat luar biasa. Plus buat Bu Rizka. Nah, baik, senang sekali pada kesempatan pertemuan kali ini. Namun kita seperti yang kita sampaikan sebelumnya, kita akan mengadakan 2 kali pertemuan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu hebat semuanya, untuk besok kita kembali di Gimit ini jam 2 ya. Nanti akan kita sharing lagi bersama untuk pertemuan yang seperti ini. Nah, baik, untuk itu di sini kan ada dengan baca doa, maka kita akhiri dengan doa. Untuk doa penutup ini saya minta kesediaan karena sini mayoritas juga cewek, nggak apa-apa Ibu Zikra memimpin doa. Baik, Bapak Ibu hebat semuanya, kita tutup ya dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Semoga pembekalan yang dipaparkan oleh Pak Ruslan hari ini memberikan manfaat. Terima kasih Pak Ruslan. Baik, terima kasih Bu Zikra. Sekian Bapak Ibu, jaga kesehatan. Kita insya Allah bertemu besok pada jam yang sudah kita sepakati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Kita foto.